Shalom. 3,5 tahun kita nggak bertemu dan yang hebat berat badan saudara tetap bertambah. Itu tandanya apa yang dibilang oleh pemerintah, ahli-ahli ekonomi bahwa gara-gara COVID 2023 dunia akan lebih seram, bisnis lebih susah, tapi itu cerita dunia. Cerita orang Kristen selalu berbeda. Cerita orang Kristen tidak seperti itu. Cerita orang Kristen bahwa rancangan Tuhan tetap terjadi dalam hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ya, lihat kiri kanan saudara, bilang lu makin keren. Kalau cowok, kalau cewek bilang lu makin cantik. Bilang cepet, jangan diem-diem aja ya. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, hari ini saya mau bahas tentang Kristen harmonis ya. Kristen harmonis. Apa itu Kristen harmonis? Kristen harmonis nih yang sekarang nih saudara ada nih. Ya, tadi ibu, suami ya. Tapi pulang nanti, hilang itu harmonisnya saudara. Ya kan? Karena udah langsung kacau balau ya kan. Mau makan aja ribut. Yang satu pengen geprek, suaminya pengen sop buntut. Anaknya pengen ya gitulah yang kayak bento-bento, ribut, udah gak harmonis. Padahal punya duit bayar loh saudara ya. Kristen harmonis tuh, nih kita nih harmonis, tapi sama mertua belum ngomong juga sampai sekarang. Udah 3 kali sincia, 4 kali Natal, 2 kali bulan puasa, bentar lagi masih gak ngomong. Luka dalam pak. Kristen harmonis sama ipar gak ngomong, lucu ya. Ikut kom 100, 200, 300, sampai kom berapa aja. Sama ipar gak ngomong, kenapa? Pak, tahun 85 dia pinjam duit gotiau, dia kagak balikin pak. Tahun 85 loh sampai sekarang. Bunganya berapa pak? Nah, Kristen harmonis enggak punya mental rentenir saudara ya. Jadi kita akan belajar. Apa itu harmonis saudara? Harmonis itu artinya bersangkut paut. Harmonis itu artinya bersangkut paut. Harmonis itu artinya seia sekata. Ya seia sekata. Nih maaf suami istri. Pantas tadi gue bilang belanja, bininya langsung gini. Lu depan pendeta lagi, lu duduk belakang kalau mau garuk-garuk laki, iya kan. Pak belanjain lo pak, jangan main-main lo. Anak lu gede lagi, biaya hidup mahal sekarang. Yang mau nikah mikir ya, penyertaan Tuhan sempurna, tapi tetap harga susu sekaleng nopek sekarang. Zaman saya susu ternyata bukan susu ya, kental manis sudah dianggap susu. Lebih miskin lagi tahun 70-an, air beras. Air tajin digulain dikit, minum sekeluarga. Makanya yang umur saya 57 tuh badannya gede-gede, blow-onnya banyak ya. Susah diajak ngomong, yang gak nyambung, betul gak? Bu nih ibu ngomong sama anak ibu, anak lu ngomong, pasti lu ngomong, mak gue suka gak nyambung. Nah itu akibat susunya, susu-susuan, ya kan? Ya gak apa-apa, pak yang umur gocap terimalah, anak kita lebih pinter. Paling kita nutupin kekalahannya bilang, diam lu, gitu kan. Tetap aja lu gue yang kasih makan, gue lebih pengalaman. Itu udah kata kalimat terakhir karena udah kalah, ya kan? Ya. Jadi apa itu harmonis? Artinya ada keselarasan. Orang itu hidup harus selaras. Ya, tapi cinta itu setelah saya pelajari sebatas sampai pemberkatan nikah. Bener nggak? Lu dulu belum pemberkatan, nasib lo lah ya, gue contohin terus gara-gara lu cubit laki lo. Lu ya jangan sakit hati ya kan. Lu dulu belum ada nih manusia ya kan. Waktu lu masih pacaran betul nggak? Duduk lu pernah nggak ada jarak begini? Nggak ada. Karena lu masih cinta ya enggak ya. Ya. Dulu ibadah Sabtu di sini ada kan? Karena COVID bubar lah, nanti ada lagi. Saya dengar ada wangsit. Dulu bini lu WL atau Singer, rumah lu jauh, proyek Senen. Selesai jam 7 jemput nggak? Jemput karena ada Begitu udah nikah, kan gue udah bilang Sabtu nggak perlu pelayanan deh. Ya udah kalau lu pelayanan, lu naik Grab aja, nggak jemput lagi. Cinta berakhir setelah pemberkatan nikah. Udah depan rumah. Ya ilah lu masuk aja, hujan. Ya gojek payung. Kolokan lu. Yalah bininya udah basah-basah. Masak Indomie dong. Ya udah gak ada cinta saudara. Ya. Jadi tolonglah. Cinta itu harus tetap ada. Gak apa-apa bu kalau mau pindah. Kalau tetap cowoknya yang pindah. Harmonis itu artinya ada keserasian ibu bapak. Hidup nih harus serasi. Ya. Jangan lupa follow Instagram saya saudara. Sebelum tidur.
Ya, saya mau retreat 21 Maret sampai 25. Minggu lalu saya makan sama Pak Gembala, dia bilang, emang lu gila retreatnya. Belum pernah ada di dunia, saya orang yang pertama. Retreatnya bukan di puncak, bukan di Bali, tapi di Thailand. Bingung gak? Made in Thailand. Kan orang pendeta pada ngomongin, lu gila lu retreat di Thailand. Sana kan banyak perempuan tapi laki. Emang di Bali gak ada. Gimana mau retreat? Ya iya pagi-pagi kita ibadah, itu doang retreat. Ya pagi kita ibadah, di bis kita sharing, di bis kita nyanyi-nyanyi, naik perahu di Copraya nyanyi sungai, sukacita, sama kan? Ya tapi kan di sana orang belanja. Gue tanya, lu abis dari sini kemana? Belanja kan? Sama. Cuma gue pindahin ke sana gitu, dimanjakan. Puji Tuhan, pesertanya banyak 33 orang, saudara ya. Itu sampai kita stop-stop, soalnya paket murah ya kan. Dah. Jadi harmonis artinya bersangkut paut, seia sekata, ada keselarasan, ada keserasian. Apa itu Kristen, saudara? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ya udah tuh Kristen. Tapi saya sedang bicara pengikut Kristus yang mempersembahkan hidupnya, mempercayakan hidupnya untuk diatur oleh Tuhan. Jadi kalau di tempat ini ada orang yang masih tidak mempersembahkan hidupnya untuk diatur Tuhan, buat saya tidak kategori Kristen. Karena Kristen juga yang tatonya salib, pakai ayat-ayat, Mazmur, Tuhan adalah gembalaku, ngerampok juga saudara. Itu belum Kristen, KTP-nya Kristen, ibadahnya Kristen, tapi belum percaya. Yang ngerampok masih korupsi itu belum Kristen buat saya ya. Saudara jangan bilang, lah pendeta ngomong, lo enak gak bisnis. Gua nih dihadapkan, gua lebih susah dari lo hidup gua. Gua ngomong di sini baik, turun gua mesti juga baik. Lebih susah jadi pendeta. Bener, denger baik-baik. Tuh udah 4 kali batuk, PCR, nape ya kan. Jadi saya gak lihat pokoknya daerah sana dah ya kan. Jangan ada yang tersinggung dong, udah 3,5 tahun gak ketemu ya kan. Saya pakai batik hijau nih, gara-gara kemarin dibilang singer WL hijau. Tuh hijau, tuh keren. Nanti yang siang apa? Merah, biar saya beli merah lagi batik. Harus harmonis hidup ini ya. Kadang-kadang kata harmonis itu bisa disematkan ke pakaian. Bahasa sekarang kan pakaiannya gak harmonis nih. Apalagi dia dari Medan saudara, dari Siantar. Tinggi 160, perut agak nonjol, bayangin kan. Pakai celana baggy lagi. Warna kuning kunyit, atas merah marun, gombrang lagi yang turun segi. Kayak dasi kembang-kembang. Nanya, Pak Pendeta keren gak? Saya bilang kaca lo mencong. Kan? Jadi Kristen itu artinya jelas. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Jadi kalau saya padukan apa itu harmonis dan Kristen, maka harusnya saudara dan saya menjadi ini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi pulang taubat ya. Kalau mama mertua belum akur ya. Serius ini saudara. Jangan sok lo nyanyi-nyanyi tadi nangis gemeter-gemeter. Nggak penting buat saya sekarang. Yang penting pulang dari sini. Datangkan keserasian. Datangkan harmonisasi. Saudara, surga itu terlalu mulia. Ya. Bumi ini hancur, saya baru belajar nih, saya renung-renungin. Kalau kita posisi di atas, kita harus mau turun ke bawah. Surga yang di atas, mau supaya harmonis, surga yang turun loh ke bumi. Makanya kita jangan begini, bohwat main sama dia, otaknya kagak nyampe. 2 kali 2 aja gak tahu. Kalau lo pinter, lo turun ke bawah. Karena kalau yang di bawah, ampe palanya dipecahin juga kagak nyampe. Ngerti? Anak sekarang lu kan lebih pinter dari emak bapak lo. Turun dikit. Turun. Emak lo pakai iPhone, matiin kagak bisa. Banyak lo ibu-ibu. Pak pendeta kemana? Ke rumah kemana? Kita gak tahu Jo matiin handphone. Iya celup aja di air. Maaf yang di atas gocap, gak usah gaya. Pakai handphone cungko aja. Gaya lu nampang aja head on, iPhone. Padahal cuman WA doang sama paling bikin TikTok. Selesai. Udah cungkok, saja cungkok nih mau ke Thailand beli nih cungkok. Wah hasilnya gila, nilai 6 jadi 8. Enggak belum diedit tuh, ya. Udah jangan sok-sokan ya. Nah kenapa? Contoh aja eskalator. Yang lebih banyak mati naik atau turun?
Yang lebih banyak suka mati nih eskalator. Yang turun apa naik? Turun dong. Kalau turun lo nggak capek, naik lo capek. Makanya yang di bawah bakal capek kalau mau naik. Nih contoh nih, ini penyanyi. Terus ada singer mau pengen nyanyi. Levelnya di bawah. Dia mau marah. Nadanya G, jangan dari C. Nggak bakal nyampe, dia C melulu. Terus kita yang turun, jadi nadanya C udah. Begitu kita turun dia nggak bisa, baru dia kita lempar turunin ya kan. Itu namanya nggak tahu diri ya. Nyanyi muji Tuhan boleh loh saudara. Ya suara fals boleh Tuhan dengar, tapi jangan di sini jemaat enek ya. Nah jadi kita sudah belajar hari ini. Nah mari. Paulus pokoknya tenang 30 menit kan katanya. Ibadah berikut jam 11 ya, 11 kurang 5 habis. Bisa kan? Bisa kan? Tadi udah dibisikin 35 menit Pak. Mau kemana sih buru-buru? Jajan juga kagak. Pak jangan lupa kopi hitam Pak. Ya. Nah mari kita lihat. Paulus itu bukan pendeta. Saudara mesti tahu. Paulus itu bukan gembala. Paulus itu pendiri gereja. Ya Tuhan, tapi maksudnya pakai Paulus. Jangan saudara bilang oh, Tuhan. Iya benar, kan mesti ada alatnya, ada mitra, ada kawan sekerja Allah. Jadi dia bukan pendeta. Dia pergi ke Harapan Indah, dia bangun gereja. Misalnya saya Paulus, udah Pak Yohanes jadi gembala ya, saya pergi lagi. Saya tadi ke Max One. Oke, udah Pak Ganda, jadi saya ke THB. Oke, jadi. Nah, dia tinggalkan itu jemaatnya tapi dia kontrol. Belum ada WA loh saudara, tulis surat nyampainya bulan-bulanan loh. Ini kita yang di WA hari ini sampai aja lo telat jawabnya. Sibuk banget, lebih sibuk dari Paulus lo semua. Ya kan betul dong, betul ya. Ini jadi tibalah pada satu persoalan. Paulus sudah membangun jemaat, dengar nih baik-baik. Dirusak oleh rasul-rasul modern masa itu. Jadi rasul-rasul baru membuat ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada para rasul. Contoh gitu ya. Bahwa lu kalau udah diselamatkan, ya sekali selamat. Lu selingkuh juga biasa aja, yang penting minggu gereja. Lu ngerampok juga biasa aja, yang penting gereja. Dan itu ada kan hyper grace sekarang kan, jauh sebelum kita ada, di sana ada. Contohnya terjadi paling gawat di Korintus. Ini dikit sejarah supaya saudara tahu kalau anaknya tanya, cucunya tanya. Popo Korintus apa? Tanya aja mau sekolah minggu, nggak boleh gitu ya. Sok tahu aja. Popo Korintus nih, Popo jelasin. Gitu. Begitu pas sudah panjang, nanti minggu datang aja gereja. Gitu ya. Nih, jadi Korintus tuh kota besar seperti Harapan Indah. Tapi pinggir pantai, pinggir laut, karena banyak pelaut datang. Saudara tahu kalau udah pelaut, mendarat yang dicari perempuan. Perempuan Bu, jadi jangan tinggal di pinggir laut. Ya. Nah perempuan-perempuan orang Israel banyak yang udah tobat jadi Kristen. Lalu berkembanglah Kristen. Ada orang Yunani, Yahudi, orang Kreta. Jadi di situ kumpul. Mulai orang Kristen sombong. Nih kadang-kadang kita sombong. Kristen yang Yahudi mulai bilang gini. Lu kalau jadi Kristen, lu mesti ikutin Taurat dulu. Gitu. Lalu ada yang bilang, oh enggak dong. Kan gue langsung mengenal Kristus. Ya enggak apa-apa gue ikut. Makanya Paulus dalam surat bukan soal bersunat, tak bersunat lahiriah. Tapi harus bersunat secara batin gitu kan. Makanya ada hal-hal banyak. Nah datang ini pengajar baru mempertanyakan Paulus. Terjadilah keributan sehingga Paulus tulis surat kepada jemaat di Korintus. Suratnya salah satunya seperti ini. Mari kita baca sama-sama ya. Nah yuk. 1, 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Perhatiin baik-baik, bisa nggak kita jadi orang Kristen seia sekata, jangan ada dusta di antara kita, ya kan? Supaya erat bersatu sehati sepikir, nggak bisa Bapak Ibu. Makanya Paulus memulainya dengan yang di atas. Demi nama Tuhan Yesus, maka kita bisa jadi sehati sepikir. Suami istri sampai mati bangkit lagi nggak bakal sama. Bapak sama ibu berantem tiap hari biasa. Bukan tonjok-tonjokan. Beda pandangan, beda pikiran tuh biasa. Makanya jangan ada sok Kristen. Ya kita kan bukan lagi 2 tapi 1, tahu nggak? Nggak mungkin. Laki mah tetap aja dengan
Logikanya, ini saya ulang-ulang terus nih. Perempuan dengan perasaannya, betul nggak? Waktu gue ngomong berlian, lu cubit nggak? Perasaan lu terganggu. Lalu dia dengan logika, gitu aja cubit norak lu. Nah, itu karena logika, ya kan? Ya, Kak Asmara tak kenal dengan logika, ada lagunya itu. Jadi istri nangis, nih ibu nangis kan? Laki bilang apa? Itu aja nangis norak, mikir dong. Papa, perasaan hatiku bukan pualam. Ya, hatiku bukan pualam. Nah, jadi nggak akan pernah sama. Karena ada Kristus lah kita mengkerucut untuk menjadi sama. Kapan benar-benar sama? Ya, kalau analisa baca Alkitab sih 1 Tesalonika 4. Begitu sangkakala berbunyi, yang kudus datang, yang sempurna datang, maka kita yang mati duluan, yang hidup bersama-sama menyongsong dia di awan yang permai. Saya yakin ketika muka dengan muka bertemu, maka ada kesempurnaan. Itu juga insya Allah kalau lo diangkat, ya kan? Karena sekarang kalau mati kita diangkat bareng, nanti pulang kelakuan gak harmonis lagi, itu yang bahaya, saudara ya. Saya bilang orang Kristen yang sungguh-sungguh pasti masuk surga. Pertanyaannya, benar gak kita sungguh-sungguh? Ya, gak boleh menghakimi, nilai sendiri. Kalau saya, semua terserah padamu, aku begini adanya. Kuhormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan, ya kan? Kalau saya yakin masuk surga, saudara, saya yakin. Saya nggak tahu kalau saudara yakin pokoknya, ya kan? Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh, ya kan? Nah, mari kita lihat. Ini pendek-pendek, 35 menit, tenang aja ya. Saudara lihat, perhatikan. Ini bisa terjadi, harmonisasi bisa terjadi, ya. Kalau kita punya prinsip 3 bagian dalam hidup saudara. Saya kan pernah juga khotbah di gereja yang sama, satu grup gitu di Arta Gading, rame kayak gini. Pendetanya bilang gini, Pak kalau mau foto jemaat boleh dari atas. Saya foto ya, keren nih. Rame banget gitu. Nah, dari tadi gue tunggu lo gak ada yang moto gue, norak. Lo udah gue foto, udah gue masukin Instagram. Yang nonton nanti 12 juta nih, biar tahu selama 12 tahun. Ya kan. Instagramnya udah nggak ada saudara, udah mampus. Jangan-jangan saya 12 tahun lagi udah kursi roda mau khotbah saudara. Ya, saya udah tua tahun ini 57 saudara ya, tapi masih fit lah ya. Yang pertama, manusia kalau mau harmonis dibutuhkan dalam hidup ini ketulusan. Sama-sama dengan saya bilang tulus. Ini tulus, bukan tulus si Hombing, tulus Panggabean, tulus si Hotang. Bukan tulus yang ini deh. Berjalanan membawaku. Gue nyanyi ke anak lu gak tahu. Kalau lo mah taunya wo min pai wo yao te ai. Nah, itu lo tuh. Tanggal 21 yang lalu Februari ya. Khotbah pakai Chongsam. Sebelum firman nyanyinya Sefo centai wo petewan len mok. Ya itu kan artinya apakah kau benar-benar cinta. Itu lagu kalau yang nyanyi Tuhan gimana ya. Gitu. Ni ke sepuce wo puliau ni ai ci we menancokmu. Operator. Ah tukang karaoke nih. Nah, gue tahu nih ya kan. Paket lagi 2 jam tiaupua. Pas mau pulang belum tiaupua, paksa bakmi dipesen. Oh. Pendeta tahu aja tahulah alumni. Kita butuh tulus. Apa itu tulus? Tulus itu artinya sungguh. Kalau kau jadi orang Kristen kau harus sungguh. Kalau kau jadi suami, Pak, suami yang sungguh. Bu, jadi istri-istri yang sungguh-sungguh. Tulus itu artinya bersih hati. Jadi orang Kristen tuh hati bersih, mau harmonis tuh bersih. Jangan ada luka, jangan ada dusta. Susah, saya juga pendeta belajar. Nanti habis ini saya break, saya ngomong nih mbak Tuhan. Pak, kalau kita kelebihan ngomong Pak, dengar Pak, lewat 10 menit dosa deh. Kita suka ngomongin pendeta lain. Nah, ya kan, makanya saya ngeri. Kalau istirahat kepanjangan, mending kok gak ketemu lah. Ada aja Pak, menurut Bapak gimana? Kan sekarang banyak Kristen aliran bertambah satu. Dulu kan Protestan, Advent, Katolik, datang nih aliran jenggreng-jenggreng, karismatik. Ada lagi sekarang Kristen YouTube. Nah ada lagi. Kalau saudara nggak Kristen yang benar. Karena buat saya YouTube bukan gereja, saudara itu berita. Ya, lo nonton YouTube, bosen lo nonton Ferdi Sambo. Lo bosen penganiayaan, ya David, ya kan? Nah, itu bukan gereja. Ini gereja, ini gereja nih ya. Jadi jelas. Nah tulus itu artinya jujur gak pura-pura. Jadi orang itu mesti tahu. Kalau dia pura-pura sama istrinya dia gak tulus.
Kalau kau pura-pura sama emakmu ke gereja, lu nggak tulus. Sebetulnya mata lu masih bengkak nih, gue males gereja, cuman mama gue gini. Nah itu namanya nggak tulus. Kalau kau melayani di sini, masih nggak tulus. Sulit untuk harmonis. Tulus itu artinya juga nggak serong. Makanya dibilang, lu tahu nggak lakinya tuh nggak tulus. Berarti serong laki. Ya. Nah inilah yang namanya tulus. Yang kedua, orang itu nggak cukup cuma tulus. Tulus itu ada pasangannya. Pasangannya itu namanya ikhlas. Ya, jadi harmonis itu terjadi kalau kau punya hati yang tulus dan ikhlas. Ikhlas itu berasal dari bahasa Arab. Biar tahu, saya juga baru tahu kalau sejak pergi-pergi dulu ke Israel. Oh, orang Arab sering banyak ngomong bahasa Indonesia, ternyata itu bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Kalau enggak mungkin tuh mustahil tuh bahasa Arab. Orang Batak harga kalung 120. Pak Pendeta tolong tawarin. Bargain. Tuh kurun. Boleh dia tawar nih orang Batak. 20. Nah 120 taruh 20. Arabnya begini loh. Mustahil. Saya kaget loh. Kok lo ngomong mustahil? Opung dia ngomong mustahil. Mustahil apa? Nah, impossible. Oh bahasa Arab saya baru tahu ya. Jadi banyak. Nah ikhlas itu juga bahasa Arab. Bahasa Arabnya ikhlas mau tahu? Ikhlas. Nah itu ya. Ikhlas itu artinya merelakan atau memberi. Saudara, kalau saudara nyumbang ke gereja, itu sumbangannya hilang. Pakai bahasa pasar nih. Jadi kalau gua nyumbang gereja ikhlas, barang tuh hilang. Nggak boleh lo ceritain lagi. Karena kalau saudara cerita, tuh kan mimbar dulu dari saya. Enggak ikhlas. Nah ya, jadi mesti tahu tuh. Banyak orang kan kalau nyumbang gereja 2 tahun lagi baru ngoceh. Nah itu namanya nggak ikhlas. Tolong Pak pengerja, kalau ada yang nyumbang gini, balikin barangnya. Ya dia nyumbang nih, dia ngoceh, balikin taruh di halamannya. Lu Pak mau ngapain? Enggak, biar lo latihan khotbah aja. Gue juga nerimanya nggak ikhlas kalau lo ngoceh di belakang. Balikin Pak. Pak latihan, mak bini anak ngomong sih. Nah jadi ikhlas itu artinya ada kejujuran juga. Tulus ikhlas untuk mencapai harmonisasi tetap harus pakai fondasi Kristen. Yaitu kasih saudara. Kasih artinya perasaan sayang. Kasih dengarkanlah. Ya kan? Apa tuh gimana teksnya? Lupa. Udah tobat lupa lagu-lagu dunia. Kepada diriku aku cinta kepadamu. Ya kan? Ingat loh saya suka nyanyi nih Bapak ini tahu. Semua lagu-lagu dunia yang tidak menghujat Tuhan itu bisa jadi rohani. Bisa. Kalau itu dinyanyikan oleh Tuhan bagaimana? Ya kan? Kalau kau benar-benar sayang padaku. Kalau kau benar-benar cinta. Saya sering nih pakai ilustrasi. Kalau Tuhan nyanyi begitu malam hari. Tak perlu kau katakan semua itu cukup. Apa? Tingkah laku. Ngaku Kristen. Mau harmonis tingkah lakunya nggak jelas. Kalau Tuhan bilang gitu. Sok penyembahan panjang banget sampai tetangga bingung. Ribut banget tuh di rumah. Habis penyembahan piring bunyi. Cemprang. Tuhan nyanyi lagi. Sekarang apalah artinya cinta. Kalau hanya di bibir saja. Cinta itu bukanlah main-mainan. Tapi Tuhan di kayu salib loh cintanya. Pengorbanan. Bersama-sama. Semua bisa. Lembut lagi. Malaikat yang nyanyi, semua bisa bilang. Pasti dulunya nggak di karaoke nih Bapak nih. Kalau pemain keyboard mantan kerja di pub, saya nyanyi lagu begitu bisa bunyi loh. Makanya kemarin saya di THB, saya setiap nyanyi, lu dulu kerja di bar ya? Gue sampai gue gituin. Ya ada tuh anak muda, kerja di bar ya? Apa-apa lu bisa lagu umur 57, sementara dia umurnya seumur jagung, 19 apa 20. Udah ketawa. Bilang, aduh ya. Nah, mengasihi itu adalah tindakan dari kata dasar kasih. Orang yang mau serius hidup harmonis, maka dia harus tulus, dia harus ikhlas, dan dia harus mengasihi. Karena tanpa mengasihi, saudara nggak bisa buat apa-apa. Ya, sekarang kita akan belajar. Yesus yang begitu kudus turun ke bumi ini untuk mendatangkan harmonisasi dengan cara 3 bagian ini. Yaitu tulus, ikhlas,
dan mengasihi. Di mana dia lakukan itu? Mari kita lihat, saudara dan saya, mari kita lihat pelajaran yang bisa kita dapat. Yang pertama, waktu peristiwa di Sungai Yordan. Peristiwa di Sungai Yordan mengajarkan kepada saudara dan saya demikian, saudara. Lalu Yesus menjawab, katanya biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Bapa, dan Yohanes pun menuruti. Peristiwa ini sederhana. Peristiwa di mana Yohanes yang umurnya kira-kira 6 bulan lebih tua dari Yesus datang dan memberitakan dengan keras, boleh kata tanda petik kejam, bahwa lu gak bakal masuk surga kalau lu gak bertobat. Ingat, kalian mesti bertobat. Bahkan kerajaan pun, istana terganggu oleh karena ada perselingkuhan. Yohanes bilang tobat. Lalu mereka memberi diri semua. Kalau ini Sungai Yordan semua baris. Tiap hari dia membaptis. Yohanes lebih banyak membaptis dibanding rasul-rasul lain. Tiap hari dia bilang, aku membaptismu dengan air, tapi nanti dia datang membaptis dengan api. Bukan saya hanya membuka pintu gerbang. Di antara hari itu, saya nggak tahu itu hari apa gitu. Tiba-tiba Yesus ikut baris. Nah ini dia. Yohanes lagi gini, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Terus pas Yesus gitu, ngapain lo di sini? Pasti dia bilang gitu. Ini Yohanes umurnya 30, saudara, nggak mungkin pakai bahasa Alkitab. Yesus, apakah yang hendak kau lakukan di sini? Aku bingung melihat kamu. Jangan dong begitu. Nggak mungkin anak 30 tahun. Yuk kalau pinjam handphone begitu sama temennya. Catherine, apakah aku boleh meminjam handphonemu? Aku sebentar saja ingin WhatsApp kedua orang tuaku. Apakah dia sudah kembali ke rumah? Temen lu bilang, gila gitu. Pasti lu bilang, Kat, gue pinjam handphone lo, gue mau WA sama bapak gue gak ada kabar lagi nih. Kuetnya udah nyampe apa belum? Kan gitu. Pasti deh. Yesus, muridnya kan, Yohanes, Bapak, Rabi, itu Yesus ngapain lu sini? Gila lu bikin malu aja. Yesus bilang, baptis, udah begini rencananya. Yohanes bilang gini, gila lu, buka tali sepatu lu aja gue gak layak. Betul kan? Bahasa Indonesianya membuka tali kasutmu supaya orang yang di Papua, di Manado ngerti gitu. Tapi Yesus umur segitulah. Gila lu, buka tali sepatu lu, gue gak bisa. Cepet kata Yesus, gak mau, gue gak mau. Cepet, maghrib nih, air dingin. Oh iya. Ya kan kita gak tahu bahasanya. Lu jangan bilang gue salah dong. Ya kan? Cepet, akhirnya dibaptis. Dari sini saya belajar lu. Ternyata surga yang mulia mau berdamai, mau mengharmonisasi surga dunia. Surganya turun, merendahkan diri. Itu sebabnya saya bilang Yesus ini adalah pribadi yang punya ketulusan hati. Dia nggak serong dari bapaknya di surga. Dia nggak malu lewat ketulusan hatinya menjadi gerbang yang luar biasa dalam pelayanannya. Setelah dibaptis kemana Yesus? Ayo Bapak Ibu ada yang tahu? Kemana? Saudara udah ke Israel nggak tahu. Abis dari Sungai Yordan, dia beli korma ke Jericho. Saudara pernah ke Israel kan? Beli korma di Jericho. Yang belum ya udah nggak apa-apa. Nanti pasti pergi. Sampai kapan? Sampai lu punya duit. Saya bingung kalau bilang, Pak doain Pak mau ke Israel. Ke Israel gak pakai doa, pakai duit sama paspor. Ya kan? Ya tapi kan supaya ada duit doa, enggak kerja. Ya kan? Nah kerja lu berdoa gitu kan. Jadi jangan apa-apa, mau punya mobil, kepret minyak urapan. Punya mobil lo ke showroom kasih duit DP 20 juta datang tuh Avanza baru gitu. Ini mobil orang dikepret, darah Yesus. Anaknya pulang bengkak, kenapa? Digampar satpam Pak, kenapa? Oh mobil saya kepret-kepret pakai minyak. Nah itu orang blow on tuh saudara ya. Nah lihat dong, makanya yang pertama jelas saudara, ketulusan hati kita menjalankan perintah Kristus itu menjadi pintu gerbang terbentuknya harmonisasi Kristen. Jadi jelas kejujuran Yesus menjalani rencana Tuhan, kejujuran, kerelaan dia melakukan itu. Dia baris di antara banyak orang berdosa. Apakah Yesus berdosa? Tidak. Dia nggak berdosa saudara, tapi dia tulus. Bersikap seperti orang berdosa. Bahkan Paulus bilang, dia yang gak berdosa menanggung dosa saudara. Supaya dia yang kaya menjadi miskin. Supaya kita juga menjadi kaya karena kemiskinannya. Kaya dalam kebajikan. Bukan kaya cien. Orang Kristen boleh gak sih kaya? Boleh. Tapi agak berat kalau terlalu kaya bilang cinta Tuhan. Ya, sedikit maka Yesus bilang orang kaya masuk surga. Bukan gak boleh loh. Kenapa? Karena memang akhirnya mamon jadi Tuhan. Punya duit 10 miliar. Duitnya tinggal 1 miliar, gelisah gak? Gelisah. Jadi bukan Yesus lagi duit.
Sementara tetangga lo duitnya tinggal 100.000, itu lecek pula. Tidak gelisah, tetap gereja, kasih kolektor noban-noban, sisa 60. Makan juga gak bisa, tapi tetap sukacita. Kok yang 1 miliar ketakutan, yang bikin takut kan kita sendiri. Saudara, yang bikin miskin kita tuh bukan Tuhan loh. Kita keinginan membuat kita miskin. Rambut lo lahir hitam lo bikin merah, nah itu yang lo bikin miskin. Bikin merah itu salon temen aja 90.000. Naik mall dikit bisa 160. Lu tarik-tarik merah di Grand Indonesia, 850. Hitam aja lu udah punya laki, ngapain lo merah-merahin? Gua nggak larang, cuman duit lo habis gitu. Nggak larang saudara. Emang gue larang orang naikin hidung? Kagak, saya orangnya pendeta luar biasa. Lu mau tato alis terserah, lu mau apa terserah. Yang penting lu punya duit sampai mati untuk terus memaintain. Kalau enggak, ya elah Pak, istri jangan suruh gini-gini Pak kalau nggak punya duit. Besok nggak sanggup, gondrong dikit kayak singa loh. Sekali lihat nggak ibu-ibu, ininya kayak digebukin. Mata gitu. Ah itu dia yang dulu operasi, nggak sanggup maintenance. Jadi kalau nggak sanggup udah terima aja begitu, udah laku kan. Nggak usah lo robah-robah. Perempuan itu mulai ngerobah-robah ketika umurnya 40. Karena dia udah lihat baut-baut mulai kendor. Nah, dia takut suaminya karena laki-laki kalau 50 ke atas mulai genit. Oh saya genit, saya rapi. Kalau jalan mau pergi ke bini gue bilang, lu genit amat. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin dulu saya nggak terima tuh pendapat itu. Ternyata benar. Kalau udah gocap pengen kelihatan keren, tapi saya tetap setia karena istri saya beda 10 tahun. Ya kan dia juga lagi pengen cakep, udah lo gue terima gitu aja. Lu dandan, ya beda lah, gue kan pendeta, mesti kelihatan rapi. Lu begini aja, so, kalau cantik digangguin orang ya kan. Nah itu laki egois saudara ya. Makanya saya nggak nikah sama laki. Nah itu. Jadi yang pertama harus ada ketulusan hati. Yang kedua, ini 35 menit nih bos, 5 menit lagi habis. Main bola aja injury time 8 menit sekarang ya. Piala Dunia 8 menit Pak ya, injury time. Kan ada yang cedera-cedera tadi Pak. Ya. Yang kedua, lihat yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Ini kan, sorry pakai bahasa anak muda, gila banget. Sorga turun, dia kan harusnya, nih gue Tuhan. Enggak loh, untuk supaya harmonis yang atas turun ke bawah. Dikatakan yang harusnya dia bilang gua Tuhan, gua nggak nganggap. Ayat selanjutnya dia bilang dia bahkan menjadi hamba sama seperti kita. Ayat berikutnya ayat ke-8 bahkan mati di kayu salib. Ini pribadi yang benar-benar bukan saja tulus tetapi juga pribadi yang menjalani hidupnya dengan ikhlas. Melepaskan, gua kasih tahu ya, yang kaya jangan belagu lah. Lebih kurang ajar lagi udah miskin belagu. Jadi prinsipnya kayak belagu masih mending, traktir makan. Udah miskin belagu, ya ilah. Udah makan gue yang bayarin, tusuk gigi aja lo bawa pulang. Nah, sering kan bapak-bapak bawa tusuk gigi pulang. Gue aja suka bawa 2. Ya kan? Kan udah di atas gocap banyak bolong. Ya kan? Ya kan? Tambal mahal, udahlah terima aja kenyataan. Ya kan? Bini juga udah mau, udah terima. Gigi papa bolong, tambal dong. Enggak sayang ya kan. Duitnya tambal mahal, mending beli minyak wangi. Gitu kan. Emangnya kalau kita jalan nih tambal kasih lihat orang, enggak kan? Kita kalau jalan, ih wangi loh. Nah itu mama juga mesti ngerti gitu kan. Jadi yang suka merah-merahin rambut. Aduh gue bingung deh. Ada salon baru tuh, salon baru. Cara potongnya kayak di TikTok, ditidurin pakai golok, cuk. Ya ampun. Mana-mana potong rambut pakai gunting. Habis ini tema saya aku berserah. Jadi suami-suami, istri jajan lu pada khotbah dengerin gue. Biar lu berserah. Kelakuan bini lu mulai gak bener ya. Nah dia itu benar-benar luar biasa. Makanya dengan tidak menolak rencana Bapa, Yesus menunjukkan kerelaannya. Ada kerelaan. Hilang dia. Kan dia kasih nih. Gue lepas ketuhanan gue. Supaya lu merasakan apa artinya surga itu. Gua kehilangan loh kemuliaan itu untuk lo. Kemuliaan Yesus ada? Enggak ada. Jalan di Via Dolorosa, dicambuk, diludahin, sampai mati di kayu salib. Itu mulia? Enggak saudara. Enggak mungkin saudara bilang begitu. Tapi kalau saudara mau baca, ini ayat saya paling senang. Filipi pasal 2 ayat 1-11. Tuhan kita itu enggak ngajarin kita menderita seumur hidup. Kalau sampai ayat yang ke-8, saya enggak mau jadi orang Kristen. Gila banget.
Gua udah rendah, sama lu gua udah nyembah, lu tabokin gua, hilang semua. Enggak, ayat 9-11, itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Itulah sebabnya Allah meninggikan pemusik-pemusik ini. Allah meninggikan saya, Allah meninggikan saudara. Enggak perlu dengar orang akan bilang, oh dia mah beda keluarganya. Padahal biasa-biasa aja, cuma gerejanya bagus. Itu saudara sedang ditinggikan. Itulah sebabnya Allah meninggikan Kristus. Bahwa di dunia ini mulut ngaku, lutut bertelut bagi kemuliaan. Orang kan bilang itu tuh operator yang di sana. Gila kalau minggu gak kemana-mana, gak ada acara. Dia pasti urus soal begitu-begituan. Makanya Tuhan memuliakan dia. Saudara. Makanya jadi orang harus ikhlas. Ikhlas seperti yang Yesus lakukan. Nah, saudara dan saya juga harus lakukan itu. Kerelaan kita dalam menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini saya buat saudara. Ya kan? Sebagai jembatan. Yuk yang masih dengki sama kakak ipar, adik ya. Udahlah mau ngapain sih, emang lu jadi jago. Harga diri Pak Pendeta, saya ini 2 tahun, 3 tahun lebih tua dari dia. Injak Jakarta aja saya duluan. Lu tahu nggak keluarga dia tuh dulu dari Sensen datang ke rumah gue. Kolor aja gue yang beliin, sekolah SD penabur gue yang bayarin. Sekarang jadi sarjana, yalah di ITB dapat beasiswa, kerja pegawai negeri, ikut sama Erick Thohir. Ke rumah saya aja Natal nggak pernah, sombong banget deh kalau nuntut. Saudara kalau sekolahin orang, ikhlas berarti hilang. Saya mau pakai suku saya aja deh, Batak. Soalnya sekarang pakai suku lain bisa disomasi. Kalau Batak lu boleh somasi gua. Lu kalau udah bayarin orang udah dong. Gak ada perhatiannya sama kami. Tahu nggak? Namborunya yang sekolahin tuh, Namboru tantenya. Gak ada Natal datang. Memang gak tahu diri. Dulu bapaknya juga begitu. Makanya dari opungnya buang gak jauh dari pohonnya. Lu yang dosa sendiri dia happy di sono. Orang kalau suka marah, ngomongin orang, dia sedang menceritakan bahwa dia nganggur. Gak ada lagi yang dikerjain, itu aja terus. Ngoceh aja terus. Sementara yang diomongin happy-happy aja. Kok tahu gak Pak Pendeta? Dia rampok mau uang suamiku tuh. 150 juta. Enak-enak dia di Lombok. Gak tahu diri, posting lagi. Dia tetap posting. Lu yang sakit hati. Stroke. Ya kan? Orang kalau nyolong duit saudara, dia gak mikirin perasaan saudara. Ngapain saudara pikirin perasaan dia? Yang blow on saudara bisa dirampok. Enggak, dia bilang pinjem Pak seminggu. Istrinya sampai nangis ke rumah. Udah seminggu saya yang nangis nagih. Nah blow on lu. Ya kan kalau orang butuhkan tolonglah tante Ci pinjem Ci. Nangis loh minggu depan suami saya ganti. Pas udah minggu depan ditelepon mati. WA mati semua mati. Akhirnya datang bayar dong ntar kalau laki gue tahu tuh kan gue pakai duit laki gue diam-diam. Nah lu sih bohong sama laki lo dosa kena hukuman lo kan. Makanya jangan suka bohong sama suami istri-istri dengar baik-baik. Ya. Yang ketiga, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus ini luar biasa. Dari raja menjadi sama, menjadi hamba, lalu dia hidup bareng. Saudara, sorry nih pakai bahasanya mungkin kasar. Hamba itu kan bahasa Indonesia, aslinya pembantu. Kasarnya lagi babu. Lebih kasar lagi kacung. Lebih lembut fanfo. Nah itu ya. Saudara ya, jadi zaman dulu kacung, hamba, babu, pembantu itu nggak boleh ngoceh sama tuannya. Bilang nggak bisa dong, bisa raja mati. Beda sama hamba sekarang. Hamba saya di rumah handphonenya 3, Indosat, Telkomsel, XL. Sambil nyetrika dia nyanyi, buanglah semua puisi. Karena ada lagu. Ya dong, Spotify lagi. Terus kalau malam bisa sejam ke kampung, XL lagi gratis katanya. Kita marah, dia lapor ke HAM, kita masuk penjara. Nah itu, makanya makin modern makin kacau. Kalau dulu gak bisa. Kalau bapak pembantu saya jam 2, bangun. Mandiin ontak, dulu ontak gede banget, lebih gede. Mandiin, gue gak mau tahu punggungnya bersih. Lu gak mau gue lapor penguasa. Karena hidup bapak seumur hidup ada di tangan saya. Makanya ditato, RBP, nah nama saya. Lu jalan kemana-mana, babunya si Reo tuh. Gue bosen nih, bayarin ya babu gue ya. Ya lo tato lagi deh, cep, coach. Nah, lu kemana-mana. Jadi kalau dulu jadi hamba kemana-mana ketahuan. Gitu. Yesus datang, sini lo gue beli, gue tato lagi. Sorga, nah kan, gue balas dengan tubuh dan darah. Makanya saudara dan saya jadi babunya Yesus. Betul dong kita jadi hambanya. Tapi bedanya dia menghargai hak-hak asasi kita. Dia gak suruh kita jam 2 pagi kerja. Nah saudara lihat, tapi Yesus tahu, kalau lu babu gua gak mungkin cerita sama babu, sama pembantu, gak mungkin. Rahasia tuh hanya bisa diceritakan ke sahabat, betul gak Pak?
Bapak kesel sama istri bapak, nggak mungkin lu cerita sama dia sama anak lu cerita sama temen lu bisa loh. Lu tau nggak, gue empet banget lihat bini gue. Apalagi waktu gereja kemarin ngomong berlian langsung cubit. Gue pinjem kartu lo dong gesek, kan gitu. Terus sahabat gini, makanya lo gue udah bilang jangan kawin sama dia, tapi ya udahlah karena lo sahabat gue, lo pakai aja kartu gue. Kan gue udah bilang dari SMA dia kalau apa-apa jalan-jalan esteller matre, tau nggak? Ya udahlah, nasib lo udah punya anak lo, terima aja sampai mati. Nah udah gitu kan, itulah sahabat. Bu, pinjam duit sama Cici sama Koko, ruwet. Cici gue pinjam duit dong, lu dari SMA pinjam duit mulu, lu kagak bisa. Banyak banget nasehatnya. Ada masalah cerita sama orang tua, mah dia kan nyakitin gue, dia putus. Makanya gue udah bilang jangan mau sama dia, berdiri aja kagak lempeng tuh orang. Aduh. Tapi kalau sama temen, lu diem aja gini. Kenapa lu muka lu jelek amat? Emang jelek dari lahir, kenapa? Nggak ada duit, mana rekening lu? Itu temen tuh temen. Saya sama bapak bersahabat, ada yang gangguin istri bapak, lu diem. Gue mati juga gue bela ya, lu temen gue. Ada orang begitu. Maka Yesus bilang, lu gak lagi hamba, lu jadi sahabat. Gue mati buat lu supaya lu masuk surga. Itu keren saudara. Ternyata Yesus bilang gak cukup lu jadi sahabat. Kalau juga lu ke surga, belum waktunya di bumi lu jangan susah. Makanya lu gue angkat jadi anak supaya dapat warisan. Itu lebih gila lagi. Lu masuk surga di rumah, gak ada piano, gak ada meja makan, kurang enak. Makanya ada warisan, masuk surga, piano 1, meja makan, teras, semua dari emas ya. Gitu kan, itu kalau sekolah minggu. Kalau benernya gue gak tahu, gue belum pernah ke surga. Jangan terlalu pulang bilang, itu pendeta bilang dari emas, enggak. Yang gue tahu di surga kita memuji-muji Tuhan. Di surga gak ada orang sirik. Di surga semua harmonis. Nggak ada tuh di surga yang musuhan. Jadi kalau saudara musuhan nih, mati belum tentu masuk surga saudara. Ya kasih karunia boleh. Tapi kan lucu kalau musuhan. Saya lagi jalan berdoa di surga. Avenue Shalom. Allah, lo lihat nggak? Gue benci tuh dulu sama dia di bumi. Mana ada di surga ngomong begitu. Ya kan? Iya. Dulu saya bilang gini, di surga kita saling kenal. Lama-lama saya belajar Alkitab. Kayaknya kita nggak saling kenal. Kalau nggak repot, di surga penuh kebencian. Gue lagi di surga sama bini gue, lewat mantan gue, bagaimana? Logika sederhana, ya nggak? Di surga gue yakin. Kenapa? Dosa-dosa masa lalu udah hilang. Nggak mungkin kita lagi sama ketemu istri kita jadi kenal. Nggak, fokus kita udah sama Tuhan. Saya belum pernah ke surga ya, boleh dong imagine ya kan? Nggak mungkin saya lagi jalan berdoa ngopi. Aduh ada mantan gue lagi. Di surga masa begitu? Sebentar kita lagi jalan sama Macan. Can, bentar ya Can. Ya kan di surga bisa ngomong ya kan. Terus ada Emon, ada Macan Mas Boy. Gimana? Jadi yang ketiga ya. Tulus ikhlas mengasihi. Yesus hidup di dalam kasih. Dan dia gak cuma ngomong seperti saya, seperti Pak Gembala, seperti WL atau seperti saudara. Dia waktu ngomong mengasihi, para tua-tua cuma bilang gini, anak 30 tahun banyak ngomong, gue pengen lihat, punya baju 1, 2, kasih orang 1, jalan 1 mil, 5 mil. Dia buktiin tuh di kayu salib, gak main-main loh. Menit-menit terakhir dia bilang ampuni mereka. Jadi ini sudah melampaui batas. Jadi kalau ada cinta lebih tulus dari suami, istri, atau anak orang tuamu, ya Yesus lah. Saya gak percaya bapak mau mati buat istri. Kalau tiba-tiba istri gak taruh, paling istri jatuh udah berdarah-darah. Lu sih gue udah bilang. Bawel sih lu di pesta ngomongin orang. Mampus lu kan ditabok. Nah, gak ada, belum tentu. Tapi ada bilang, gila bapak ini mati bela istri. Bukan gak sengaja istri mau ditusuk. Dia bilang, jangan cek mati. Bukan karena mau mati buat istrinya. Tapi Yesus mau mati buat saudara dan saya. Ya betul dong, dia memang mau mati. Datang dari Tiberias, gua mesti ke Yerusalem untuk menyelesaikan pekerjaan. Kita belum tentu. Istri kita mau ngaco-ngaco aja, kita udah kayak ke toko handphone. Kenapa lo? Mau tuker tambah nih, bini gue udah mulai hang. Hati-hati saudara. Dulu cowok piara cewek, sekarang cewek piara cowok lo. Bingung saudara. Dunia udah kacau-kacau. Dulu bapak-bapak piara mahasiswa, betul gak? Sekarang mahasiswa piara bapak-bapak. Ya karena mahasiswanya kaya, dia butuh figur bapak yang hilang. Dipiara, dibayarin kos-kosan. Papa udah makan belum? Aneh-aneh. Dunia semakin seram saudara. Oleh karena itu yuk, kita harus fokus menjadi orang Kristen yang harmonis. Waktu juga yang memisahkan kita. Saya ada lagi nanti di sini bulan September, masih lama. Tolong berat badan yang sekarang September mesti sama, jangan naik ya. Karena itu juga bukan berarti saudara diberkati, tapi saudara nggak tahu diri ya. Kalau udah di atas gocap makan pikir-pikir ya, jangan rakus ya, khususnya suami-suami. Rentang 50 ke 60 suka mati mendadak. Saya kasih tahu itu.
Teman-teman saya pendeta 50, saya 57, makanya setiap hari doa, jangan mendadak Tuhan, jangan mendadak. Ya kan? Semoga September kita ketemu. Ya kita nggak tahu umur, mana tahu saudara yang meninggal kan? Jangan saya nggak mau. Karena saya masih ada jadwal September. Kalau saudara mati 2 kan tetap rame kan? Kalau saya mati saudara nggak ketemu saya. Jadi saya masih banyak pelayanan saudara ya. Dan Tuhan tahu itu saudara ya. Jadi ini penting, mari kita belajar, kita lihat, kita simpulkan. Kristen harmonis akan terjadi, kita baca yuk sama-sama kalau kita melakukan tindakan nomor 1, 1, 2, 3. 2, 3. Biarlah ini menjadi renungan buat saudara, foto, taruh di story, jangan lupa follow, kita ketemu lagi. Akan ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Sekarang mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya, puji